Baik, anak-anak, sekarang kita lanjutkan ya kegiatan kita, yaitu pembuatan permodelan atau kita akan melakukan modeling, pembuatan model hard surface atau yang memiliki permukaan keras atau mungkin objek yang dibuat oleh manusia ya seperti itu. Lalu teknik yang akan kita gunakan di sini kita akan masih menggunakan teknik primitive modeling ya, supaya setelah kegiatan ini harapannya insting kita akan semakin tajam ya ketika pembuatan proses permodelan ya. Baik, sebelum kita melakukan proses permodelan, eh, modeling ya, cut. Oke, sebelum kita masuk pada kegiatan modeling, Sergali akan mengajak dulu kita melakukan sedikit penyesuaian nih pada scene collection atau pada bagian area panel yang ada sebelah kanan ini ya. Di sini ya, kalau untuk icon atau mungkin fitur yang aktif sementara di sini ada hide in viewport dan juga ini ada checklist ya untuk exclude from the view layer ya. Itu. Nah, di sini kita akan melakukan penambahan icon yang bisa kita gunakan atau tools yang bisa kita gunakan yaitu dengan cara klik filter ini ya. Yang pertama yang akan kita klik yaitu ini ya, selectable-nya ini. Nah, selectable ini efeknya nanti ketika icon ini aktif, maka objek yang ada di viewport bisa kita seleksi. Contoh misalnya ini masih aktif ya, masih bisa kita seleksi. Tapi kalau nanti kita nonaktifkan ini ya, maka objek ini tidak bisa diklik atau diseleksi. Beda dengan posisi light ya, lampu ini masih aktif bisa kita seleksi. Nah, seperti itu nanti nampaknya. Ini akan memudahkan juga saat kita nanti melakukan editing ya. Gitu. Lalu selanjutnya kita aktifkan juga yang ini ya disable in viewport. Ini fungsinya mungkin hampir sama dengan apa? Hide in viewport. Kita aktifkan saja. Selanjutnya ini ya disable in renders. Nah, ini salah satu dampaknya ya, apabila nanti icon ini kita nonaktifkan ya pada objek atau pada scene collection ini, maka nanti objek yang kita silang ini, ya kita silang seperti ini, ketika di render dia tidak akan muncul objeknya. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita setting dulu nih posisi viewpoint-nya kita nih. Dalam artian kita posisi melihat objeknya. Sementara ini kan posisinya masih default nih, di mana yang melintang lurus di sini adalah sumbu X ya, atau sumbu yang menunjukkan posisi kanan dan kiri. Sedangkan sumbu Y-nya masih melintang mungkin tidak sesuai ya dengan perspektif yang kita harapkan. Nah, di sini ya kita bisa melakukan perubahan view kamera itu dengan melakukan eh, klik tombol tengah yang ada di mouse, lalu kita geser-geser seperti ini. Nah, tapi kita juga memiliki teknik untuk merubah pengaturan kamera ya supaya agar lebih presisi. Nah, kenapa pentingnya pengaturan kamera secara presisi ya? Ini otomatis nanti akan berpengaruh pada letak objek-objek yang kita edit nanti, yang kita susun supaya lebih rapi. Nah, seperti itu ya. Nah, kita sebenarnya bisa menggunakan preset viewpoint yang ada di sini. Misalnya kita pengen melihat dari sudut yang sumbu Y ya, viewpointnya sumbu Y, ya, sumbu Y. Nah, di sini kita bisa lihat keterangan sebelah sini ada keterangan back orthographic. Nah, ini berarti sebenarnya sekarang itu eh, kita sedang melihat objek dari sumbu Y, tapi dari arah belakang. Nah, kita bisa klik lagi ya si sumbu Y ini, klik sampai tulisan di sini ada front orthographic. Nah, dalam artian sekarang posisi viewpoint kita sudah tepat berada di depan objek. Nah, itu dia ya cara untuk melihat yang lebih mudah. Atau mungkin nanti kalian bisa edit lagi di sini untuk misalnya kalian melihat dari sumbu Z nih. Mau lihat dari atas dan bawah ya. Kalian klik di sini Z-nya. Nah, di sini keterangan top orthographic berarti sekarang kalian sedang melihat objek ini dari sebelah atas ya. Kalau kalian klik lagi Z ini, nah nanti ada tulisan bottom orthographic berarti sekarang kalian sedang melihat objek ini dari sebelah bawah ya.
atau mungkin di sini X ya, sekarang berada di sebelah kanan, right orthographic, dan klik lagi X ini. Nanti sekarang berarti artinya kalian sedang melihat objek ini dari sebelah kiri. Nah, sekarang kita kembalikan lagi. Saya akan mengajak kalian untuk melihat objek ini dari arah depan ya, dari front orthographic. Ya. Nah, sekarang kita sudah berada di front orthographic. Nah, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita atur posisi dulu, atur posisi dari cube ini, karena sekarang kita akan membuat sebuah meja ya. Nah, kita aktifkan dulu ya. Lalu kita pergi ke move tool ini, kita aktifkan tool move tool atau fitur move tool ini ya. Kita naikkan objeknya ya. Iya. Nah, kira-kira mungkin ya seginilah cukup ya. Dikira-kira saja nanti sama kalian ya. Lalu sekarang yang akan kita lakukan adalah melakukan scaling ya, atau mungkin kita rubah skalanya ya. Di sini saya akan melakukan perubahan skala pada sumbu ini, pada sumbu Z-nya ya, di mana saya akan melakukan pemipihan pada objek cube ini. Nah, saya pipihkan seperti ini sebagai dasar pembuatan meja ya. Oke, biar sejajar saya atur lagi di sini kameranya front orthographic. Lalu meja ini akan saya lebarkan ya di sumbu X-nya. Saya lebarkan ke samping seperti ini. Iya, oke, kurang lebih seperti ini ya mejanya. Lalu akan sedikit saya lebarkan lagi di sumbu Y. Mejanya seperti ini. Nah, saya kira sudah cukup sekarang ya. Oke. Lalu selanjutnya yang akan kita buat adalah kita akan membuat bahan kaki meja ini ya. Kaki meja ini. Di sini saya akan melakukan modifikasi di mana kaki mejanya kita buat saja dari objek silinder ya. Objek silinder. Nah, mejanya mungkin konsepnya lebih fresh, mungkin meja-meja kekinian ya. Kita di sini add ya, add objek baru. Nah, perhatikan ya, cara menambahkan objek baru, kita klik add, kita pilih di sini mesh ya. Lalu kita pilih silinder. Iya. Nah, ini silinder sudah dapat. Nah, sekarang silinder ini akan saya perkecil dulu atau saya pipihkan terlebih dahulu ya. Tapi saya tidak akan melakukan pemipihan di sumbu X seperti ini ya. Kalau kita melakukan seperti itu, nanti apabila kita rubah aturan viewpoint-nya, nah maka yang perubahannya sebenarnya jadi gepeng seperti ini ya. Bukan seperti itu cara mengecilkannya ya. Ini kita bisa lakukan back ya, Ctrl Z untuk back, Ctrl plus Z. Nah, oke. Lalu kita perkecil ya dengan cara kita klik lingkaran yang putih di sekitar objek ini. Ya, perkecilannya seperti itu ya. Kita perkecil kira-kira secukupnya saja ya. Nah, lalu kameranya kita setting lagi biar lurus ya, front orthographic ya. Kalau misalnya nanti back orthographic seperti ini, lebih baik kita klik lagi si icon Y-nya ini supaya nanti tepat menghadapnya di depan, supaya lebih enak editingnya ya. Nah, oke. Nah, sekarang yang akan saya lakukan adalah mengatur sedikit ya perubahan posisi si calon kakinya ini dengan cara saya klik move tool, lalu saya geser di sumbu Z-nya sampai kira-kira ya si bagian bawahnya ini tepat pada ini ya area garis sumbu X ini ya, pas di sini ya bagian bawahnya. Nah, lalu selanjutnya saya akan menarik objek ini ya bagian atasnya supaya menempel pada bagian atas meja ini. Nah, caranya bagaimana? Apakah kita melakukan scale seperti ini? Kita aktifkan scale, lalu kita tarik sumbu Z. Nah, otomatis ketika kita melakukan seperti ini, ya, objek ini akan melakukan scaling ya pada sisi atas dan sisi bawah, ya. Nah, lalu bagaimana caranya agar hanya sisi atasnya saja nanti yang bergerak? Nah, di sini kita harus melakukan penyesuaian sedikit ya pada bagian transform pivot point. Nah, transform pivot point-nya secara default ini ada pada median point ya. Nah, lalu kita harus rubah dulu ini ya menjadi 3D cursor. Nah, pastikan kita rubah jadi 3D cursor. Nah, oke.
Baru sekarang objek ini bisa kita scaling ya, kita skala, tapi tidak berubah di semua sisinya, dalam artian sisi atas dan sisi bawahnya. Kita tarik aja sumbu Z, maka sekarang dia nariknya ke atas. Ya, seperti itu. Nanti kalau misalnya kurang, kita zoom out dulu, kita tarik lagi seperti ini, kita paskan. Nah, sampai kira-kira si bagian silinder ini menempel atau mungkin tembus sedikit ke tengah-tengah, nggak apa-apa ya, dari alas atas mejanya gitu. Oke, ini satu calon kakinya sudah kita buat. Nah, lalu sekarang selanjutnya ya, kita akan membuat eh, seperti pijakannya, pijakan meja ini supaya meja ini terkesan stabil. Nah, yang perlu kita lakukan di sini sebenarnya kita cuma menambahkan objek lagi, objek yaitu cube ya atau kubus. Tambahkan saja kubus. Nah, ini kubusnya masih besar. Nah, selanjutnya objek kubus ini harus kita skala lagi ya, kita scaling lagi ya. Tapi scale-nya di sini karena kita akan mencari presisi ya, presisi yang sama, maka yang kita klik di sini, kita klik tahan adalah lingkaran yang putih ini ya. Kita scale dulu, kira-kira ya dipaskan saja ya. Kalian atur saja nanti ukurannya kira-kira pas ya untuk calon kaki meja. Nah, sekarang coba kita perhatikan pada viewpoint front orthographic ya, atau tepat di depan. Nah, seperti ini. Kalau kita perhatikan, kita zoom ya, si calon kaki meja ini masih berada di bawah garis ini ya, sumbu X ini. Maka kita harus naikkan dulu dia. Ya, dengan cara kita klik di sini, tool untuk move-nya. Kita pindahkan dia, kita geser ya. Si calon kaki meja ini, kira-kira dia berada, boleh pas pada garis merah ini, atau mungkin bisa kita tempelkan pada ujung bagian bawah silinder. Seperti itu boleh ya. Atau mungkin kalian membesarkan, bawahkan sedikit, tidak apa-apa ya. Karena bawahkan sedikit, nah, seperti itu. Lalu di sini ya, supaya lebih enak dipandang, ya, harus kita atur juga skalanya, kita atur ulang skalanya supaya nanti pas pada bagian pinggir-pinggirnya, nah pada bagian tepi dari kubus calon kakinya ini sama, diameternya sama ya dengan lingkaran yang membentuk silinder untuk kaki utamanya ya. Kita scale aja di sini, kita paskan ukurannya. Nah, kira-kira mungkin segitu ya. Lalu selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan skala lagi, scaling lagi. Tapi scaling yang akan kita lakukan saat ini adalah scaling yang mengikuti atau searah pada sumbu X ya. Di sini kita aktifkan scale, lalu kita tarik di sini garis bantu yang berwarna merah atau sumbu X sampai kira-kira memanjang seperti ini. Nah, kita bisa zoom out dulu, kita kira-kira apakah terlalu panjang? Oh, mungkin terlalu panjang ya sini. Bisa kita kecilkan sedikit. Nah, bisa kita kecilkan seperti itu. Ini untuk calon kaki mejanya, supaya mejanya terlihat kokoh ya. Itu bisa kita kecilkan juga mungkin sedikit lagi. Oke, segitu ya. Baik. Nah, lalu kita sekarang tugasnya adalah membuat satu buah lagi ya pijakan bawah meja ini. Ya. Tapi di sini kita tidak akan melakukan teknik dari awal ya, di add, bikin kubus, kita tarik, seperti itu tidak perlu. Kita cukup melakukan duplikasi. Nah, ya, duplikasi di aplikasi Blender ini bisa kita lakukan dengan cara menekan tombol Shift dan D pada keyboard. Ya, Shift dan D pada keyboard. Nah, seperti apa caranya? Pertama kita pergi dulu ke kursor ini ya supaya enak kerjanya. Kita aktifkan dulu si kaki yang satu ini ya. Lalu kita pencet Shift ya dan D bersama-sama. Nah, setelah itu kita enter saja langsung. Jangan gerakan mouse terlebih dahulu, jangan gerakan apapun ya. Setelah Shift D langsung enter. Nah, di sini berarti pada posisi yang sama dan berhimpitan ini ada dua buah objek kaki meja ya. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita merotasi kaki meja ini. Nah, lalu rotasi yang apa yang kita gunakan? Nah, apakah kita menggunakan tool rotasi yang ini? Bisa saja kita gunakan tool rotasi yang ini. Hanya saja mungkin kalau kelemahannya menggunakan tool rotasi ini, kita rotasi di sumbu Z ya.
bisa saja kita kurang presisi ya untuk ketepatan pergeserannya seperti itu. Tapi bisa saja kita lakukan. Nah, salah satu cara ya yang bisa kita lakukan di sini untuk merotasi objek supaya lebih pas presisinya ya, kita bisa aktifkan nih pada bagian di sini di area viewport ini ada panah kecil di sebelah kanan ini bisa kita klik. Nah, klik seperti ini. Nanti ada item, tool, view, dan lain-lain. Nah, kita sekarang posisikan ya pada posisi item ini, yaitu pada posisi transform. Nah, pada posisi transform ini kita lihat bagian rotation. Ya, rotation ya. Nah, kita kan sekarang mau melakukan rotasi di mana poros rotasinya itu adalah sumbu Z ya, sumbu tegak atas, di mana nanti dia akan bergerak miring seperti ini ya, di area garis biru ini, maka kita sekarang aktifkan pada sumbu Z ini, kita klik, kita rubah. Nah, kita akan merotasi objek ini sebanyak 90 derajat. Klik aja 90, lalu kita enter. Dan sekarang objeknya sudah berrotasi ya, berrotasi sesuai dengan 90 derajat ya, atau rapih, bisa kita bilang ini rapih ya rotasinya. Nah, sekarang untuk mejanya kurang lebih modeling mejanya sudah jadi ya. Baik, lalu selanjutnya kita akan membuat objek kursi. Nah, kursi yang akan kita buat di sini adalah kursi modifikasi ya. Nah, kita di sini membutuhkan objek dasar sebagai dudukan kursinya itu objek silinder. Nah, jadi kita masukkan dulu objek silinder di sini. Kita add, kita pilih yang mesh, kita pilih silinder ya. Nah, oke. Nah, silinder ini sekarang masih berada di tengah ya anak-anak ya. Masih berada di tengah. Lalu harus kita geser terlebih dahulu ke sebelah kanan ya, sebelah kanan. Nah, kita geser dulu dia. Klik dulu move tool. Nah, nah sekarang coba kita perhatikan dulu. Pada saat kita menggeser ya. Nah, saat kita menggeser di sini si panah bantuannya atau mungkin kursor bantuan ini masih berada di tengah ya. Ini karena tadi posisi pada bagian transform pivot point-nya masih berada pada 3D kursor. Itu bisa kalian lihat ya keterangannya 3D kursor. Nah, ini supaya enak kita melihatnya, kita rubah lagi ya. Kita rubah lagi kepada median point. Ya, biar nanti dia tepat di tengah-tengah. Baik. Lalu sekarang kita atur juga di sini tampilannya menjadi front orthographic ya viewpoint kita, supaya enak kita melakukan editingnya, supaya pas posisinya ya. Di sini kita tarik sedikit ke atas kira-kira di sini dulu deh ya. Lalu yang perlu kita lakukan di sini adalah scaling ya. Kita scale dulu di sini objeknya di sumbu Z supaya nanti dudukannya kelihatan pipih. Dudukan calon kursinya kelihatan pipih. Ya, kurang lebih segitu ya. Cukup ya segini. Atau mungkin kecilkan lagi boleh. Nah, lalu kita sekarang akan melakukan scale lagi. Tapi yang akan kita lakukan scale-nya adalah scale secara keseluruhan ya. Saya tidak akan melakukan scale di sumbu X saja ya. Karena nanti akan berpengaruh si objek dudukan kursinya jadi seperti gepeng tapi oval ya, seperti itu. Nah, kita tarik dari sini dulu, dari yang utama ya, scale yang global di semua sisi. Nah, lalu kita paskan lagi sekarang tebalannya. Ya, kurang lebih segini udah cukup. Ya, di sini kita sudah dapat calon untuk dudukan kursi. Nah, selanjutnya kita akan membuat calon kaki-kakinya, ya, kaki-kaki dari kursi ini. Nah, di sini akan kita buat sederhana saja. Kita akan menggunakan silinder juga ya. Nah, untuk kaki-kaki ini sebenarnya kita bisa buat dari awal add silinder, lalu kita susun, kita kecilkan. Atau kita juga bisa memanfaatkan objek yang sudah jadi sebelumnya, yaitu kaki utama dari meja ini ya. Nah, tiang penyangga kaki meja ini ya. Kita seleksi dulu. Nah, kita duplikasi. Tadi bagaimana cara duplikasi? Caranya kita klik Shift dan D ya. Shift dan D, kita klik. Nah, oke. Jangan geser mouse sedikit pun ya. Kita cukup klik atau pencet enter di keyboard. Enter. Nah, sekarang objek silinder ini terduplikasi jadi 2 buah ya. Nah, lalunya kita sekarang tinggal aktifkan saja si icon move ini ya.
icon tool move ini kita aktifkan untuk menggeser silinder ini supaya nanti berada di posisi eh, bantalan ini ya, bantalan kursinya ini ya, tempat duduk kursi ini. Nah, oke. Nah, tentu di sini ukurannya masih terlihat besar ya. Nah, ini bisa kita sesuaikan ukurannya. Yang pertama harus kita sesuaikan di sini yaitu diameternya. Diameternya kita sesuaikan dulu, kita scale dulu diameternya supaya kira-kira pas ya. Diameternya ya tidak terlalu besar untuk sebuah kursi. Nah, kira-kira segitu ya, mungkin pas segitu ya. Nah, lalu sekarang kita atur lagi posisinya, Nak. Nah, posisinya kita atur lagi ya. Tapi sekarang kita akan melakukan pengaturan posisinya itu dari view bawah meja. Bawah kursi maksud saya ya. Tujuannya apa? Karena kita kan akan menyusun ya, posisinya supaya nanti tidak di tengah seperti ini, tapi nanti akan ada di sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, dan sebelah sini. Ya, caranya bagaimana? Kita rubah di sini ya, pada apa preset viewpoint ini kita set dulu di sumbu Z ya, tapi posisinya harus di bawah ya, di bottom orthographic. Kita klik lagi Z sampai sini berubah jadi bottom. Nah, ini dia sudah berada di bawah ya. Nah, lalu yang perlu kita lakukan di sini ada kita lakukan move ya. Moving ya. Moving kira-kira ya di sudut sini lah. Kira-kira di sini ya. Satu sisi sudah jadi. Lalu kita akan memperbanyak jumlah calon kaki ini menjadi 4 ya total semuanya. Jadi kita lakukan duplikasi. Nah, pertama kita lakukan duplikasi, kita akan duplikasi satu kaki ke sebelah sini. Caranya kita pencet di keyboard Shift D ya. Lalu langsung kita enter saja. Shift kita enter. Nah, lalu kita tarik dia di sumbu X ini ya. Biar rapih ya, tarik yang per sumbu. Oke. Sekarang sudah punya dua buah calon kaki. Nah, lalu sekarang kita seleksi dua-duanya ya. Kita tambah ya, seleksi dua-duanya. Caranya kita pencet Shift, lalu kita tambah objek yang satu lagi supaya terseleksi dua-duanya. Lalu kita duplikasi lagi dengan cara Shift D, lalu langsung Enter saja. Nah, lalu sekarang kita tarik di sumbu Y ini. Kita tarik sampai kira-kira posisinya pas seperti ini. Ya, nah ini kalau sekarang kita posisi kamera yang kita rubah, view-nya dari front ya, nanti udah terlihat seperti ini calon kakinya. Cuma permasalahannya sekarang kan belum sampai di bawah nih ya kakinya. Nah, ini bisa kita lakukan editing lanjutannya. Kita seleksi dulu dia. Nah, kita seleksi dulu kakinya ini. Pastikan semuanya terseleksi ya. Kan kita bisa melakukan seleksi dengan cara dragging seperti ini ya, drag cursor. Nah, ini kita rapihkan lagi posisi view-nya. Lalu kita tarik aja dulu ke bawah. Ya. Tarik dulu aja ke bawah semuanya sampai ini sejajar di garis merah. Nah, sejajar garis merah ini ya kira-kira. Nah, lalu kita akan melakukan scale ya. Nah, scale yang akan kita lakukan ini kan posisinya hanya kita membutuhkan scale bagian atas saja. Maka dari itu, karena posisi kursornya sekarang masih berada tepat di titik tengah ini kursor ini ya. Kursor ini masih berada di titik tengah di sumbu X ini, maka kita langsung aktifkan saja pada bagian transform pivot point-nya ini, kita aktifkan 3D kursor lagi. Nah, cuma jangan aneh apabila nanti si garis bantunya berubah posisinya ada di sebelah sini ya, tidak apa-apa. Lalu kita aktifkan di sini scale. Lalu kita tarik di sini sesuai dengan sumbu Z ya, warna biru kita tarik ke atas, tarik sampai kira-kira menempel atau mungkin masuk sedikit tidak apa-apa di meja. Nah, sekarang si calon mejanya, maaf, calon kursinya sudah jadi di sini ini untuk si kursinya ya. Sebelum kita membuat objek lainnya atau kita bekerja lebih lanjut, nah kita harus melakukan eh, pengelolaan dulu ya terhadap objek-objek yang sudah kita buat di sini. Kan coba kita perhatikan di sini di collection ini, wah objeknya terlalu banyak ya. Dan mungkin bisa saja kita menjadi bingung, misalnya ini tadinya objek untuk apa sih gitu. Nah, karena mungkin ini belum teratur, maka harus kita rapikan. Nah, karena mungkin masih ingat ya pada video part 1 tadi ada di sana Sergali jelaskan bagaimana cara memindahkan koleksi objek ya supaya lebih rapih ya, bisa dibilang per layer-layer seperti itu. Nah, sekarang kita pindahkan dulu nih.
untuk objek kursinya ya. Kita kursi dulu. Kita seleksi aja dulu semua kursi ini. Seleksi, klik kanan pada mouse, kita seleksi semua. Nah, caranya lalu kita klik kanan saja. Di sini kita klik kanan. Lalu kita pilih Move to Collection. Move to Collection kita klik. Lalu kita klik yang plus New Collection ini. Kita buat di sini namanya kursi ya. Kursi. Nah, terus kita oke. Jadi nanti semua ya, semua aset-aset objek yang pembentuk model kursi ini akan berada pada satu collection yang sama ya. Kita lakukan juga di sini untuk meja ya. Kita seleksi semuanya ya, bagian meja ini. Lalu kita klik kanan ya. Move to collection, kita place new collection. Di sini kita pilih meja. Nah, oke, sudah rapi sekarang ya. Setidaknya walaupun nama-nama di dalamnya belum kita rubah, tapi tidak apa-apa. Setidaknya sudah lebih rapi. Oke, anak-anak. Nah, ini setengah proses pembuatan modeling sudah kita lalui ya. Nah, selanjutnya yang akan kita buat di sini adalah bahan lantai dan tembok. Nah, lantai dan tembok yang kita buat. Di sini untuk bahan lantai dan bahan tembok ya, kita akan buat dengan menggunakan objek plane ya, atau objek datar di sini ya. Caranya kita klik di add lagi, kita pilih mesh, kita pilih plane. Nah, objek plane-nya sudah jadi. Kalau kita perhatikan di sini bagian bawah ada objek plane di bawah kaki meja ini ya. Nah, lalu bagaimana yang harus kita lakukan pada objek ini? Kita tinggal edit saja skalanya ya. Kira-kira dia menutupi beberapa area di sekitar ya, di sekitar posisi meja dan kursi ini. Nah, kita tarik di sumbu X dan juga di sumbu Y ya. Kira-kira saja ya, kita tarik lagi ya. Nah, kira-kira seperti ini. Tujuannya apa? Kita bikin agak lebar karena nanti kita akan bermain kamera ya pada proyek akhir nanti supaya area yang tertangkap kamera ini kelihatan rapih ya. Lantainya kelihatan full, temboknya kelihatan full juga. Jadi kita buat di sini areanya agak besar seperti ini ya. Baik. Lalu selanjutnya di sini kita tambahkan lagi satu buah plan ya. Satu buah plan untuk calon tembok ya. Oke. Calon temboknya seperti apa? Caranya kita tambahkan lagi add mesh, kita klik plan. Nah, di sini sebenarnya ada ya satu objek baru yang ditambah di sini. Cuma posisinya dia masih datar. Datar atau setara dengan si objek lantai. Yang perlu kita lakukan di sini, kita harus melakukan editing transform lagi ya. Ini transformnya masih aktif, tadi generator transform yang di item ini transform aktif. Kita klik ini ya, panah kecil ini supaya dia nanti ke expand. Nah, kita rotasi dia supaya kelihatan tegak. Nah, otomatis yang kita lakukan adalah rotasi pada sumbu X ya. Otomatis kita pilih di sini sumbu X, kita rotasi dia sebesar 90 derajat. Ya, kita enter. Nah, sekarang sudah terlihat tegak ya. Si plan-nya ini, calon plan untuk temboknya sudah kelihatan tegak. Lalu kita atur dulu di sini seperti biasa viewpoint kameranya ya, viewpoint kita supaya lurus ya di depan, udah front atau grafik. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita lakukan scale ya, scale si objek ini ya. Oke, kita scale dia baik itu di sumbu apa? Sumbu Z dan di sumbu X-nya ya. Kita scale ukurannya segimana? Ya, kira-kira saja nanti sesuai dengan ukuran dari lantai ini. Ya, kita samakan ya besarnya dengan lantai. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya, apakah sudah sama dengan posisi besaran lantai? Kita tarik ya. Nah, jadi kalau sudah sama, ini bisa kita move dulu. Kita pindahkan dia ke atas ya. Kita pindahkan dia ke atas. Nah, oke. Sampai kira-kira rapi seperti ini ya. Atau mungkin ini masih kurang tinggi, boleh kita tinggikan lagi, kita scale lagi ya. Apabila kelihatan kurang tinggi ya nanti ketika akan kita edit ya. Kita edit nanti dengan kamera. Apakah udah ngeblocking semua gambar tangkapan kamera apa belum, nanti bisa kita edit lagi di akhir ya. Nah, lalu kan posisinya sekarang masih ada di tengah ya, si calon tembok ini. Lalu kita geser sekarang. Kita geser dia dengan move tool ini, kita geser ke belakang, yaitu di sumbu Y-nya. Kita tarik dia ke belakang. Nah, kira-kira mungkin segini. Ya, segini udah cukup saya rasa. Ya,
ini sudah ada bahan ya, bahan untuk nanti lantai dan temboknya. Nah, oke. Sekarang objek calon pembentuk tembok dan pembentuk lantainya kan sudah jadi ya. Tapi coba kita perhatikan baik-baik di sini ya. Posisinya si objek plane ini berada pada eh, collection yang eh, tercampur ya. Mungkin di sini ada yang masuk di kursi atau mungkin nanti di kalian ada yang masuk di meja ya, tergantung terakhir kali kalian mengaktifkan koleksi yang mana saat membuat objek lantai dan objek calon tembok ini. Nah, jadi caranya bagaimana untuk memisahkannya? Ya, kita cukup aktifkan antara plane salah satu plane dulu ya. Bisa kita aktifkan mungkin plane yang calon lantai di sini ya, lantai. Kita klik kanan, di sini move to collection. Kita buat collection yang baru di sini. Lantai ya, supaya lebih rapi, lantai. Lalu untuk yang tembok, kita klik dulu, kita klik kanan lagi, move to collection, kita tambah collection baru, di sini kita pilih tembok ya. Supaya apa? Supaya nanti lebih rapih ya untuk pengelolaan objeknya. Oke. Nah, baik. Sekarang sudah jadi mungkin setengah jalan di sini ya, di mana sudah ada kursi, meja, dan tembok dan lantai. Tapi di sini kita akan melakukan duplikasi kursi supaya seimbang. Di sini kursi ada sebelah kiri dan sebelah kanannya nanti ya, kanan dan kiri ya. Oke, caranya bagaimana? Apakah kita harus buat dari awal kursinya? Tidak perlu ya, karena kita cukup melakukan duplikasi. Tapi di sini duplikasi yang akan kita lakukan adalah dengan cara yang berbeda dengan yang tadi ya. Kalau tadi kita menggunakan Shift D untuk duplikasi, tapi sekarang kita akan melakukan duplikasi melalui scene collection yang ada sebelah sini. Seperti apa caranya? Nah, ini bisa kita minimize ya mungkin ya di sini ya. Kecil dulu tampilannya supaya enak dilihat ya. Nah, di sini kita tinggal aktifkan saja pada scene kursi ya. Scene kursi ini tinggal kita klik kanan ya. Lalu kita pilih di sini duplicate collection. Nah, nanti ada salah satu collection lagi ya, collection baru di sini namanya kursi titik 001 atau mungkin nanti di kalian bisa disesuaikan yang namanya. Nah, ini bisa kita rename dulu dengan cara double klik ya. Double klik, kita rename, kita pilih buat namanya kursi 2. Nah, jadi kursi 2 ya. Oke. Nah, sekarang permasalahan yang kita hadapi yaitu bagaimana cara kita memindahkan ya kursi yang ada di sebelah sini ke sebelah kiri ini ya, sebelah kanan kalau di layar ya, berada di sebelah sini. Tapi tanpa eh, merubah posisi objek-objek lainnya. Karena begini, apabila kita melakukan dragging seperti ini ya, drag ke seleksi kursi. Nah, maka hampir semua objek yang berada pada area viewpoint yang pandangan yang sama dengan layar kita saat ini akan terseleksi. Nah, oke. Nah, di sini baru kita bisa menggunakan atau kita tahu fungsi dari penyesuaian tools-tools pada scene collection tadi kita tambahkan di awal. Nah, yang pertama di sini disable selection ada apa? Hide in viewpoint, ada mungkin disable in viewport ya. Fungsinya baru kita bisa rasakan fungsinya di sini. Nah, di sini kita bisa melakukan ya disable selection pada objek-objek selain kursi 2 ya yang ada di sebelah sini ya. Di sini otomatis di kursi 2 ini ada objek eh, calon lantai ini ya, lantai. Lantainya ini bisa kita disable selection dulu, kita nonaktifkan ini tek. Nah, oke. Jadi sekarang tidak bisa diseleksi ya. Lalu untuk tembok, temboknya juga kita apa? Disable selection dulu. Lalu yang paling penting lagi adalah kursi yang pertama ya. Kan ini kursi ya 1 dan 2 ini berhimpitan nih. Coba kita seleksi lalu kita pindahkan. Nah, nanti pas kita pindahkan seperti ini, dua-duanya ikut gerak. Nah, kita break dulu. Caranya di sini kita disable selection dulu untuk kursi yang pertama ya. Nah, oke seperti itu. Maka dari itu ketika nanti kita melakukan moving, perpindahan kursi ke sebelah kanan sini, hanya kursi yang 2 saja yang berpindah. Nah, ini seperti tadi. Posisi kursor aktifnya berada di tengah ya. Mungkin agak membingungkan kalian. Apabila terjadi seperti ini, jangan panik. Tinggal kalian edit saja di sini pada transform pivot point-nya. Kalian pindahkan lagi pada median point ya. Tinggal kalian tarik di sini di sumbu X ya.
kita tarik kursinya, set, nah, sehingga dia berada di sebelah sini yang satu lagi. Nah, ini dia sekarang proses atau kegiatan modeling ya hard surface dengan teknik primitif modelingnya sudah selesai ya. Ini mungkin akhir dari kegiatan blocking hari pertama. Ya, jangan lupa setelah kalian mengerjakan seperti ini, kita save filenya ya. Kita save di sini. Cara menyimpan file seperti apa? Ya, kita pilih di sini file ya. File. Lalu kita bisa pilih di sini save atau save as. Nah, tapi karena ini pertama kali saya save, saya pilih save saja. Ya. Lalu nanti pastikan kalian menyimpannya pada drive ya atau pada folder pribadi kalian ya. Folder pribadi kalian yang kalian buat di data komputer yang ada di sekolah atau mungkin komputer yang ada di rumah ya. Oke. Nah, nanti kalian pastikan berada pada folder khusus. Contoh mungkin di sini ada Galih ya. Saya masukin folder Galih ini. Nah, di sini nanti namanya saya rubah pada bagian bawah ini. Saya rubah namanya menjadi hari pertama ya. Hari pertama strip Galih gambar karisma. Kelas saya misalnya saya kelas 11 MM7 seperti itu contoh. Nah, lalu saya save Blender filenya ya. Oke, sekarang kegiatan dari blocking hari pertama sudah selesai, di mana kalian sudah berhasil membuat modeling ya untuk hard surface menggunakan teknik primitif modeling ya. Nah, tetap semangat dan sampai jumpa pada video tutorial berikutnya. Terima kasih anak-anak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.